Ya, pemirsa, Ahok galau, itulah topik The Headlines kali ini. Dan untuk membahasnya, kami telah mengundang Taufik Basari, Ketua DPP Partai Nasdem, salah satu parpol yang mendukung Ahok. Lalu ada pula Andreas Pereira, Ketua DPP PDI Perjuangan. Di sebelah kiri saya ada Mas Singgih dari pendiri Teman Ahok, dan kemudian Mas Budiarto Sambasi dari Kompas. Dan sebelum kita mulai perbincangan, mari kita simak statement dari Basuki Cahayapurnama berikut ini. Makanya sekarang hari ini sebetulnya betul-betul komplit, kita dapat 1 juta. Kita juga sebetulnya dalam musda itu juga kita Golkar juga dapatkan 24 kursi sebetulnya untuk maju. Jadi sekarang kita punya 2 jalan, kita mau jalan tol atau mau jalan biasa sekarang. Dua-dua terbuka. Kalau dulu kan sebelum ada 1 juta, kita ragu apakah ada partai yang mau dukung atau tidak. Ternyata sebelum sampai 1 juta pun partai sudah nyatakan mendukung. Nah, jadi ini kita perlu duduk bersama, tergantung teman-teman Ahok. Dan dia juga ngajuin ke MK juga. Yang penting misi untuk memberikan saya tiket jamin pasti maju ke pencalonan gubernur ini sudah terbuka. Bapak-bapak, terima kasih sebelumnya sudah hadir di The Headline. Mas Singgih, terima kasih juga. Mas Bas, sesudah 1 juta ada banyak partai, ada 3 partai paling tidak. Kalau kursi udah cukup lah untuk mendukung. Ada dukungan dari bisa dari parpol, bisa dari independen. Ya tergantung kan. Tinggal menunggu Ahok memilih yang mana, kan begitu kan? Apakah mau jalan tol atau jalan biasa? Itu kata Ahok. Kata gitu. dia begitu. Tapi saya menduga memang kelihatannya akan memilih parpol. Akan memilih parpol. Kelihatannya begitu. Ya, ya kalau menurut saya sih memang 2 pilihan ini sangat terbuka ya bagi Ahok. Cuma kalau dari Partai Nasdem sendiri sejak awal kita sudah juga mendukung keinginan Ahok untuk maju sebagai calon dari perseorangan. Dan kita juga menghargai kerja keras apa yang sudah dilakukan oleh Teman Ahok. Dan saya pikir ya biar saja itu kita lihat dulu prosesnya berjalan seperti apa. Menurut saya antara pilihan maju dari parpol ataupun dari perseorangan itu masalah administrasi saja kok. Oh gitu. Ya, toh kalau misalnya maju perseorangan, parpol tetap bisa bekerja untuk memenangkan calon yang didukung. Seperti yang sudah sekarang terjadi. Betul, begitu kan. Nah, tapi persoalan jadi adalah bukan diusung. Bukan didukung, diusung. Ya, itu ya. masalah administrasi saja. Apakah tercatat sebagai pengusung atau tercatat sebagai pendukung dalam faktual sebagai pendukung. Hanya itu saja. Oke. Tapi yang paling berkepentingan mungkin adalah Teman Ahok. Kalau dari awal kita sebenarnya jalan, Mbak, ketika bulan Juni kemarin kita bikin Teman Ahok ini kan sebagai bentuk khawatiran teman-teman aja di lapangan. Khawatir tidak dicalonkan. Betul, itu pastinya. Jadi ketika sudah mencapai 1 juta KTP, mulailah banyak parpol yang mendukung kita, Nasdem terutama, yang paling pertama Hanura dan Golkar yang memang sekarang kita kelihatan makin kuat gitu. Tapi kita sampai sekarang juga memberikan kekuasaan buat Bapak, buat milih jalan yang paling baik. Kalau kata kita, Bapak mungkin punya pertimbangan untung dan rugi lewat independen atau untung dan rugi lewat partai politik. Jadi tapi sudah pernah bicara dengan Pak Ahok. Terakhir kemarin waktu ketemu di acara perayaan 1 juta KTP tersebut, Bapak masih bilang bahwa teruskan saja. Saya pertimbangkan matang-matang keputusannya. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini, minggu-minggu ini kita bakal ketemu sama Bapak. Oke, untuk memutuskan. Betul, iya. Oh, jadi akhirnya Pak Andreas ada 2 kemungkinan tetap, dan PDIP sudah ada Golkar Pak, gitu sekarang. Jadi gini, ya, mau di mana? ini sebenarnya sesuatu yang tidak biasa sebenarnya. Yeah. Dalam arti apa? Ada kandidat menggunakan jalur perseorangan, kumpulkan KTP untuk nakut-nakutin partai gitu kan. Lo mau dukung gue nggak gitu kan? Lo mau musuh gue nggak? Kalau nggak, gue jalan pakai ini. Gitu. Tapi kalau mau, ya gue tinggalin yang ini gitu. PDIP menganggap ini menakut-nakuti. Ya kalau lihat dari stylenya itu kan seperti itu gitu. Tapi di pihak yang lain juga ragu-ragu gitu. Dari awal sebenarnya saya sudah melihat itu. Okay. Saya sejak dari diskusi-diskusi awal saya sudah melihat. Ya ini kan di satu pihak ini sebagai alat, di pihak yang lain dia juga bisa sebagai tujuan untuk merebut ini gitu, merebut target yang akan dicapai. Nah cuma saya lihat di dalam proses ini terlalu banyak energi yang dibuang, cost yang dibuang. Sebenarnya kalau sebagai kandidat punya prestasi itu bergening politik gitu.
Prestasi itulah, prestasi kepemimpinan itu gitu. Jadi akhirnya kesannya itu berorientasi hanya pada posisi posisi kemudian dukungan itu gitu. Itu menurut saya ini tidak bagus gitu untuk pendidikan dan penyihatan demokrasi di Indonesia dan proses pilkada gitu. Dan Mbak Nunu bayangkan, kosnya itu tinggi sekali. Kalau kita lihat dari proses ini, kos yang sekarang terjadi itu tinggi. Kan teman-teman akhirnya buka sendiri kan di lingkaran teman-teman. Kos emosi, kos logistik. Kos emosi, kos logistik. Dan konsentrasi. Kenapa kemudian juga kan Pilkada DKI ini resonansinya nasional gitu. Ini satu fenomena yang bagus, menarik. Tapi sebentar, kos emosi dan kos logistik. Sebenarnya saya agak saya menyayangkan pihak dari PDI mungkin bilang tadi bahwa ini menakut-nakuti, mungkin PDIP yang ketakutan gitu. Kalau Mas Pras ini nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dari Golkar, Hanura mungkin begini. Sekarang kalau plan A-nya gitu ada di independen, dan yang tadi pilihan keduanya plan B-nya dari PDI ketika masuk partai politik gitu kan. Tapi sekarang bergusur, jadi PDI digeser jadi plan C mungkin sekarang karena udah ada Golkar. Jadi 24 kursi saya rasa cukup untuk mencalonkan. Tidak menakut-nakuti, oke. Satu hal, kos logistik dan kos emosi. Sebentar Pak Andri. Iya, kalau dari kita sebenarnya nggak ada. Kita waktu kemarin pernyataan teman-teman yang berlima kemarin itu kita bilang kan ini barisan sakit hati aja. Teman-teman ada yang men-set up sedemikian rupa skenario yang dibangun dengan supaya mendiskreditkan teman Ahok, skenario-nya dibuat sebaik mungkin, tapi akhirnya kan sekarang sudah kelihatan siapa yang buat, siapa yang main seperti itu. Tapi kalau dari kita sebenarnya nggak keluar biaya banyak. Nasdem sendiri sudah tahu juga bagaimana keluar biaya gitu kan, cuma ngumpulin KTP. Mas Singgi sedang meminta bantuan ke Mas Taufik. Bukan. Gini. Pertama saya harus sampaikan bahwa ya Partai Nasdem tidak merasa ditakut-takuti. Kita terlepas dari apakah Ahok di awal bersama teman Ahok untuk mengumpulkan KTP atau tidak, ya kita memang melihat sosok Ahok pantas untuk kita dukung, ya kita dukung, itu sederhana itu. Nah, tapi yang paling penting, kenapa kemudian Partai Nasdem berani mengambil posisi mendukung Ahok dan juga mendukung proses yang dijalankan oleh teman Ahok dan Ahok dalam hal mengumpulkan KTP ini, ya kita menghargai proses. Ya, ini menurut saya tidak sependapat dengan Bang Andreas. Ini menurut saya tetap menjadi pendidikan politik yang baik. Kenapa? Ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Di mana di Jakarta seringkali hal-hal itu tidak menjadi suatu hal yang penting, banyak yang pragmatis dan sebagainya. Tapi ini ada gerakan yang luar biasa dari masyarakat. Ini sesuatu yang baru lah ya. Ya, dan ini bagian dari pendidikan politik yang baik. Saya kira ya, sejak calon perseorangan dibolehkan ikut pilkada, kecuali pilpres ya, tahun 2007-2008 kalau nggak salah ya, itu hanya nggak lebih dari 10 yang bisa menang, mengalahkan calon-calon dari partai. Dan kebetulan sekarang Pilgub saja DKI tahun 2012 ada 2 calon independen waktu itu perseorangan. Tetapi tidak. Memang ini menjadi lain ketika Basuki atau Ahok ini menjadi cagup perseorangan dari Pilgub DKI. Agak lain sekarang ini. Narasinya berubah dengan yang lalu-lalu karena dia memang bekerja. Bekerja, berprestasi. Karena kalau berdasarkan survei memang dia cukup elektabilitas cukup tinggi ya. Tapi kalau mau bicara dari 2 jalur ini bentuk kegalauan atau? Enggak, poin saya adalah perseorangan itu ada bahayanya. Ada bahayanya. Bahayanya misalkan kasus Bupati Garut Aceng Fikri. Itu berbahaya sekali karena tidak ada akuntabilitas ke partai. Kan partainya dia itu kan publik, tapi begitu dia melakukan pelanggaran konstitusional, publik nggak bisa mengontrol, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ya dia diimpeach memang oleh partai-partai. Tapi kalau misalnya seperti sekarang ini gitu kan, kalaupun dia maju dari calon independen, toh masih ada Nasdem, ada Hanura, ada Golkar yang kemudian mendukung. Tapi bukan mengusung. Itu bedanya. Ada bahaya juga. Kalau terjadi sesuatu kelak dengan Ahok, misalkan dia melakukan pelanggaran administrasi, korupsi atau apapun, belum tentu loh Nasdem mau mendukung. Jadi kayak gini, misalnya mendukung dan mengusung itu. Saya bentuk ormas, saya mendukung Pak Ahok. Itu saya memberikan dukungan. Gitu. Nah, itu yang dari awal saya juga katakan. Nah, partai politik itu kan kita mempersiapkan suatu partai untuk ya dengan merekrut, proses rekrutmen,
dan kemudian kaderisasi yang kita lakukan untuk mempersiapkan pemimpin. Iya. Iya. Itulah bedanya antara partai. Bagaimana kalau kita tanya Nasdem sebenarnya seberapa maksudnya jauh mau mendukungnya? Ini penting untuk juga diketahui publik soal mendukung dan mengusung tadi gitu. Dan juga mengusung ini punya tanggung jawab moral gitu, politik untuk di dalam proses pemerintahan ke depan. Ketika proses pemerintahan itu berjalan, partai politik yang mengusung itu juga mempunyai tanggung jawab moral politik untuk mengawal proses pemerintahan dalam 5 tahun berjalan. Pak Andreas mau katakan kalau mendukung nggak sampai segitu. Itulah saya katakan tadi. Karena partai politik itu organisasi yang mempersiapkan kader-kader untuk masuk di dalam jabatan-jabatan politik. Oke. Saya mau boleh sedikit Mas Taufik. Dukungannya sejauh mana? Kalau tadi Pak Andreas katakan tidak ada tanggung jawabnya yang lebih jauh seperti kita mengusung gitu. Ya, dukungan politik yang diberikan oleh Partai Nasdem jelas secara totalitas ya. Artinya kita siap bertanggung jawab apapun yang sudah diputuskan oleh Partai Nasdem, termasuk dalam hal memberikan dukungan kepada Pak Ahok. Dan apabila nanti Pak Ahok terpilih, ya kita akan kawal pemerintahannya. Dan bagi Partai Nasdem ini bukan yang pertama. Di 2015 yang kemarin kita sudah mendukung 5 Anda tidak independen. terlalu setuju pernyataan Pak Andreas tadi? Saya pikir saya tidak sependapat ya, karena menurut saya ketika suatu partai sudah mendeklar mendukung pasangan calon tertentu, maka masyarakat sudah tahu bahwa partai itu harus bertanggung jawab atas keputusan dukungannya. Jadi tinggal masalah administrasi saja sekali lagi. Ya apakah kita tercatat sebagai pengusung atau di KPU atau tidak, itu saja. Tapi secara faktual masyarakat tahu bahwa partai ini adalah pendukung dari pasangan calon. Oke, kita boleh break dulu ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat